semua. Akan tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil, gembala umat maupun pengajar. Semuanya itu untuk melengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus. Dengan demikian, akhirnya kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, di seluruh bumi bergemalah suara mereka. Di seluruh bumi bergemarlah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkan kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Refren, di seluruh bumi bergemarlah suara mereka. Meskipun tidak berbicara dan tidak mendengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Di seluruh bumi bergemarlah suara mereka. Haleluya, 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 haleluya. Mari ikut lagu sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Bab 9, ayat 9 sampai dengan 13. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa, makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk menangkap pesan Injil yang baru kita dengar tadi, saya bantu dengan suatu pertanyaan. Yang dipilih Yesus menjadi muridnya, pengikutnya secara khusus 12 kelompok para rasul itu siapa? Siapa yang dipanggil oleh Yesus? Yang pertama yakni kelompok orang yang cerdik dan pandai. Cerdik dan pandai artinya bisa membaca dan menulis pada waktu itu. Bisa membaca dan menulis. Kemudian kelompok yang kedua yakni tidak bisa membaca dan menulis.
tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu kelompok para murid, mungkin diantaranya juga 12 rasul. Di luar dua kelompok masih ada kelompok lain, yakni kelompok orang berdosa. Kelompok orang yang berdosa. Hari ini tanggal 21 September Pesta Santo Matius. Pertanyaannya, Matius termasuk kelompok yang mana? Matius termasuk kelompok yang mana? Dari 3 kriteria tadi, pertama-tama Matius menjadi kelompok yang terakhir, kelompok orang berdosa. Tentu juga bisa masuk yang pertama, yang cerdik dan pandai. Dan sesuatu yang menarik yang bisa kita renungkan dari kisah ini tadi, bahwa pemungut cukai itu datang ke rumahnya Matius pada waktu Yesus diundang ke sana. Peristiwa tersebut bagi orang Farisi menjadi tantangan. Dari peristiwa itulah maka Yesus mengatakan bahwa orang yang dirinya merasa saleh dan tidak perlu bertobat tidak dipanggil. Tidak dipanggil. Artinya apa? Bahwa Yesus datang itu untuk memanggil orang yang berdosa, bukan orang yang saleh dan bukan orang yang suci. Selain ini, bahwa Matius itu adalah kelompok dari 12 rasul. Kelompok 12 rasul. Sekaligus Matius adalah pengarang Injil. Dalam Perjanjian Baru, bahwa Injil Matius adalah Injil yang pertama tempatnya, bukan ditulisnya lah, tempatnya. Itu yang paling pertama. Injilnya paling panjang. Ada 28 bab. Jadi dibandingkan dengan Markus hanya 16 bab, kemudian Lukas 24 bab, Yohanes 21 bab. Ini tentang Injil Matius. Injil Matius yang panjang itu 28 bab seringkali disebut dengan Injil Kerajaan Allah. Disebut Injil Kerajaan Allah. Juga bisa disebut Injil 8 sabda bahagia. Injil 8 sabda bahagia, karena yang ada 8 bahagia itu hanya dalam Injil Matius. Atau Injil tentang gereja. Injil tentang gereja. Pertanyaannya, apa yang bisa kita renungkan? Pesan apa untuk kita? Yang bisa kita renungkan, semoga dengan pesta Rasul Matius ini, hari ini kita diingatkan kembali, disegarkan kembali, bahwa Yesus datang itu bukan untuk memanggil orang yang saleh, yang benar, yang suci, tetapi orang yang berdosa. Yang dipanggil pertama-tama yakni orang berdosa. Berkat Allah menyertai kita semua.